serta pintu-pintu rahmat dan keberkahan hingga Allah hadirkan kita pagi ini di majelis yang penuh keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbicara tentang keimanan atau akidah, biasanya kaum akademis membahasnya mulai dari kerangka rukun iman, rukun Islam. Rukun iman ada 6, iman kepada Allah dan seterusnya, gitu ya. Tetapi kerangka tersebut tidak menunjukkan kepada kita bagaimana cara mengimani kitabullah, bagaimana cara meyakini Allah Subhanahu wa taala. Pada kerangka iman, bahasan akademis hanya membahas kerangkanya saja. Siapa yang harus diimani, tapi tidak membahas bagaimana cara mengimani. Jalan supaya yakin kita lebih kuat pada Allah Subhanahu wa taala itu jalan apa? Karena soal iman dan soal akidah ini memang dipenuhi dengan kaidah-kaidah ideologis, doktrin agama. Maka pembahasan akidah berbeda dengan perspektif fikih. Fikih itu hukum, pelaksanaannya monggo sesuai kemampuan. Lah, yang kita ingin garis bawahi kalimat terakhir ini, sesuai kemampuan ini, bagaimana cara meningkatkan kemampuan kita di dalam melaksanakan fikih. Bagaimana supaya perbuatan-perbuatan kita lebih barokah, lebih terasa dan lebih berhikmah. Al-Hikam sebenarnya adalah kitab tauhid. Dia kitab yang menguatkan akidah. Dari kaidah pertama, dia membahas tentang al-i'timad 'ala Allah. Orang hidup ini nyandare Gusti Allah. Nyandar dinding enggak apa-apa ya. Lek pas ngaji nyandar dinding enggak apa-apa. Tapi kalau orang hidup itu nyandare Gusti Allah, sehingga hatinya tentram, hatinya bahagia. Perkara kaya miskin, sakit, sehat ala biasa. Ya dipikir ndak usah dibatin jero-jero gitu ya. Ndak usah baper. Urusan dan perkara kejadian-kejadian duniawi ini semua hanyalah ujian. Yang dirasa ringan ya ringan. Lah, sampean baper dadine abot. Orang baper itu kalau bersyukur itu baper bagus. Rasa banget apa-apa pemberian Allah itu. Terasa sekali. Ini penting membangun pola pikir kita. Ya, kita belajar Al-Hikam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada bagian kedua kemarin kita sudah membahas tentang urgensi hidup yang sebenarnya, esensi hidup yang sebenarnya itu adalah ibadah. Maka ikon besar pada judul kedua kemarin itu kita membahas tentang ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah esensi hidup. Ibadah. Jangan dikira kalau kita kerja bakti itu tidak ibadah, salah itu. Ya, kerja bakti itu ibadah. Ke pasar itu ibadah. Ibu-ibu masak, bersih-bersih rumah, menyiapkan segala sesuatu di rumah, itu adalah ibadah yang sangat besar.
sangat besar. Kalau ibu-ibu tidak mempersiapkan rumahnya, bapak-bapak tidak bisa berangkat ke masjid. Gimana? Rais salah. Bapak-bapak ini bisa ke masjid itu karena rumahnya ada yang ngurusi. Jadi kalau bapak-bapak ke masjid, ibu-ibu bukan kebagian, juga dapat pahalanya tidak kurang dari suaminya. Apalagi ibu-ibu yang sudah mempersiapkan rumahnya dengan baik, kemudian dia berangkat ke masjid untuk mengaji, luar biasa ya. Itu adalah tanda-tanda ahli surga. Allahumma amin. Ibadah. Nah, pada judul ketiga Bapak Ibu, Ibnu At-Ta'ilah As-Sakandari memuatkan sebuah kaidah, sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Dia berbicara tentang hubungan antara perbuatan manusia dengan qadarullah azza wa jalla. Batasannya apa? Kalau Allah itu maha ini maha itu ya, dalam kitab akidah begitu ya. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar dan seterusnya. Lah kita mau apa? Kalau Allah itu Rahman dan Rahim, kan sudah jelas kalimatnya. Allah Rahman dan Rahim, berarti hidup ini adalah supaya kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, berharap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini tidak usah gumun dengan kebaikan diri sendiri. Tidak usah kaget dengan kebaikan manusia. Semua itu bisa terjadi karena kebaikan dan rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menguatkan akidah kita. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tengah-tengah perang sekalipun, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dalam keadaan yang sesulit apapun, ingatlah rahmat Allah. Dalam keadaan kita musibah, bencana sebesar apapun, tetaplah berharap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita alami, sesulit apapun, yakinilah bahwa rahmat Allah yang sudah kita nikmati jauh lebih banyak. Beriman kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala membuat kita semangat mencari kebaikan. Ora wis lah, aku wis urip kaya ngene, wis cukup lah, wis pas lah. Iki jenenge nglokro. Ya ta? Nglokro ki kakang adi karo mutung. Nggih Bapak Ibu. Olah, wis aku ki takdire balongan cilik. Wis ora usah banding-bandingke karo sing balunge gede. Ya kita ndak disuruh bandingke kok. Kita disuruh minta sama Allah. Jangan sampai kita tidak berharap sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman aku cilik Bapak Ibu, lingkungan saya itu sing mangkat masjid kira ono. Apa ndak sing dadi ustaz? Jadi kalau ada anak komplek, anak kolong pulang dari pesantren, wih ajaib. Itu artinya apa Bapak Ibu? Bukan anak kolongnya yang hebat, bukan. Selalu ada rahmat Allah pada tempat-tempat yang paling gelap sekalipun. Kita wajib berharap kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sesulit apapun. Jangan berhenti bermimpi, jangan berhenti berharap, jangan memunculkan putus asa di dalam hati. Sekotor apapun keadaan diri kita, tidak menutup kemungkinan rahmat Allah, hidayah Allah akan hadir. Tentu saja pertolongan dan keberkahannya. Aku ki wong rak mampu, ora kuat,
nyekolahke anak neng pondok. Wis lah ora apa-apa, anakku pengen sekolah neng swasta wae. Ini namanya ndak punya harapan. Padahal panjenengan kepingin anaknya sekolah di pondok, sekolahkan. Ora sanggup Pak, biayanya akeh. Kok mikirnya biaya? Kalau anak kita sekolah itu orang jenengan sing biayai. Sing didik iki Gusti Allah, ya sangune ya saka Gusti Allah. Kok bingung? Pertama nih niat. Panjenengan merasa misalnya tidak mampu pergi haji. Oh iya ta, wong ora niat. Rumangsane wis ora mungkin. Aku kerja mburuh kaya ngene iki kangge mangane angel, masa ngimpi munggah kaji ini. Ini yang salah pikirannya. Karena memang tidak niat. Diniati bisa. Mulailah nabung. Panjenengan kalau ngundang saya ceramah tentang haji kan gitu. Saya pasti bilang, nabung kok. Nyeleng kok. Kayak nang ngisor bantal, ora seneng bang. Panjenengan kan isin. Om nyelengi kok kangge kaji kok sesasi meng 20.000 ngono ya. Kapan nek iso tekan Mekah ngono ya? Tidak usah dipikir. Nek soal jumlah, soal bilangan tidak usah dipikir. Ada orang yang punya duit bisa nabung 20 juta sebulan. Urung karuan iso tekan. Ya Bapak Ibu, jangan heran. Inilah sawabikul himam. Begitu hebatnya semangat kita untuk membangun dunia. Begitu hebatnya kita menyuruh orang bertakwa. Termasuk ya, kita maksa anak kita supaya jadi anak soleh. Jadinya seperti apa? Jadinya itu tidak bisa melampaui takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan bisa lihat sekarang kenyataannya. Kenapa banyak artis jadi ustadz? Dia tuh cita-citanya jadi artis. Orang-orang melihat dia artis, tidak mungkin kembali ke jalan yang lurus. Malah tenggelam di dunia kegelapan. Wedok ayu ora mungkin tobat. Ternyata ketika dia sudah mencapai titik balik, tekun beribadah, senang ngaji, saya kita di ustadzah. Mulanya kalau ketemu orang anak nakal, tetangga nakal, jangan disebut digelari dengan gelar-gelar yang jelek. PSK lah apalah, jangan ya. Itu doa, jadi doa, doakan dia jadi orang soleh dan solihah. Gitu, beri dia gelar. Ada PSK lewat, kalau ustadzah lewat, ya. Bukan memperolok, itu doa. Itulah yang dilakukan oleh Abu Nuwas. Jadi, ketika ada maling tertangkap di rumahnya, dikasih uang sama dia. Jadi lucunya Abu Nawas itu ya, ini uang untukmu, kamu adalah orang yang dermawan. Terus Khalifah tanya, kok kamu maling kamu beri uang tuh kenapa? Malah kamu bilang dia dermawan. Iya, kalau dia tidak mencuri rumah saya tidak jadi dermawan, saya tidak memberi orang apa-apa. Karena dia mencuri, saya pun memberi. Kelihatannya saya yang dermawan, tapi dialah sebabnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia melihat manusia dalam perspektif rahmat Allah yang sangat luas. Apa-apa yang jadi usaha manusia itu yang disebut sawabikul himam atau
nek bahasa Indonesia ini yang lebih ringkas ki ambisi. Entah duniawi, entah ukhrawi, entah ibadah, ambisi namanya. Ada orang ibadah yuk ambisi, ya. Dia pengen jadi orang soleh, pakai ambisi, boleh. Tapi ambisi itu ada batasnya antara ambisi kita, semangat kita, usaha kita, ada benang merah yang tegas membedakan batas-batas perbuatan kita dengan batas-batas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. La tahriku aswarul qadar. Perbuatan kita tidak boleh melampaui perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut aswarul qadar? Bentuk-bentuk takdir. Manusia suka kaget dengan bentuk-bentuk takdir, macam-macam ya. Kadang-kadang kita sudah nyekolahkan anak, luar biasa usaha kita, ambisi kita supaya anak kita jadi anak yang soleh. Tetapi Allah mengabulkan doa kita, anak kita jadi orang soleh, tidak mesti karena dia nyantri. Ada yang dia itu jadi orang yang ahli di bidang bahasa, terus senang ngaji, senang ke masjid, ya jadi orang soleh. Walaupun disiplin ilmunya tidak harus ilmu agama, tapi dia jadi orang soleh. Allah merubah takdirnya dalam bentuk yang berbeda, tapi tetap mengabulkan doa hambanya. Ana wong berobat, ya, berobat. Dia berobat dengan mengeluarkan usaha dan pengorbanan yang besar supaya penyakitnya bisa sembuh. Jawabannya dua, Allah sembuhkan. Yang kedua, Allah wafatkan dia. Bukan berarti berobatnya gagal, berobatnya berhasil. Tidak ada perbuatan manusia yang niat ibadah itu tidak berhasil. Cuma bentuk hasilnya itu aswarul qadar, bentuknya berbeda. Yang pertama bentuknya sembuh, yang kedua bentuknya sembuh selamanya. Ia sembuh penyakitnya, ia sembuh dosa-dosanya, ia sembuh pula ibadahnya. Rampung gitu ya. Inilah bentuk-bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala yang merupakan jawaban dari doa-doa kita. Tugas kita bukan mendefinisikan bentuk takdir Allah. Ora masalah. Sembuh atau tidak sembuh terserah. Tapi kita berharap supaya sembuh. Kita boleh berharap supaya sembuh. Doa kita tentu supaya kalau kita berobat kita sembuh. Tapi jawaban Allah itulah yang lebih penting. Allah mengijabahi doa kita, kita diwafatkan Allah. Yang penting kita wafatnya husnul khatimah. Itu lebih baik daripada sembuh dari penyakit barkui tomat. Penyakitnya lama kumat, pengen maksiat. Rumangsane awake sehat ora apa-apa, awakku saiki wis sehat. Terus pengen maksiat. Lah ini jauhi. Kalau kita diwafatkan Allah dalam husnul khotimah, itu jauh lebih baik daripada kita sehat sembuh hanya untuk mengulangi perbuatan dosa. Itulah aswarul qadar, bentuk yang berbeda dari cara Allah mengijabahi doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita adalah berusaha dengan niat ibadah, itulah perbuatan kita. Sedangkan perbuatan Allah bukan domain kita. Ya Bapak Ibu, kenapa toh Gusti Allah tidak mengabulkan doa saya?
saya kok enggak sembuh malah mati gitu ya. Itu pertanyaannya salah tompo gitu ya. Kita itu mati supaya enggak berobat lagi, enggak maksiat lagi, enggak ngibadah lagi. Orang mati itu tidak ibadah. Orang ibadah itu cuma untuk yang hidup. Dibebaskan Allah dari berbagai beban dunia. Sembuh yang sembuh banget. Jangan takut sama mati Bapak Ibu. Jangan takut menyebut kata-kata mati. Familiarkan kata-kata mati, kenalkan sama anak kita supaya dia tidak kaget bahwa kita ini sebenarnya makhluk yang cepat mati, rentan kematian. Semua yang hidup di dunia ini rentan kematian. Sangat gampang matinya. Tidak harus sakit. Ono wong keteklek mati ngono ya. Waregen mangan sate mati. Tapi makan sate halal ya Pak Tomo. Kemarin bar piknik makan sate Pak Tomo. Tidak apa-apa. Ada orang ketiduran mati, bisa. Jangan takut sama mati. Jangan menganggap mati itu sebagai sebuah bencana, tapi itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Itulah bentuk-bentuk aswarul qadar. Bentuk-bentuk dari takdir, cara Allah merahmati kita. Mari kalau kita berusaha tidak melampaui kewenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari pikiran yang salah. Orang tanya sama saya, "Tat, kenapa toh Allah mentakdirkan orang ada yang berobat malah mati, sing berobat ada juga yang sembuh. Itu sebabnya apa? Ada yang berusaha jadi orang soleh, tapi kok matinya ya mati maksiat, mati di penjara dan sebagainya. Kenapa tuh Allah harus menciptakan setan dengan kehendaknya? Berarti adanya setan itu dengan kehendaknya." Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan bertanya kepada saya sesuatu yang saya juga tidak paham. Mengapa? Ya tidak wajib memahami itu. Malah tidak boleh. Perbuatan Allah dan kehendaknya itu haram untuk kita pikirkan. Oke, Bapak Ibu, Kanjeng Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas rahimahullah, bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tafakkaru fil khalqi." Pikirkanlah ciptaan Allah. Khalqun itu artinya ciptaan. Umpama Allah menciptakan buah pelem, pikirkan bagaimana pelem itu supaya subur, buahnya manis, boleh pikirkan. Cepat gede, nggak mati-mati, kayunya keras jadi kayak besi, boleh. Direkayasa kayak apapun, boleh. Tapi nggak usah tanya kenapa Allah menciptakan pelem. Ya? Tidak usah tanya. Berarti panjenengan mempertanyakan perbuatan Allah. Tafakkaru fil khalqi, pikirkan ciptaannya saja. Wala tafakkaru fil khaliq, jangan engkau pikirkan penciptanya. Mengapa? Fa innahu laisa kamitslihi syai'. Dia berbeda dengan makhluknya. Sedangkan pikiran manusia itu terbatas oleh ruang, waktu, pola-pola pikir manusiawi, dan tidak bisa melampaui ilmunya Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu kita tidak banyak, dikit, cuma dikit banget. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Jangan kita pikirkan kehendak dan pikiran Allah. Mengapa Allah menjadikan setan sebagai ahli neraka, sedangkan yang lain, makhluknya yang lain adalah ahli surga? Kenapa toh? Apakah Allah tidak adil? Nah, itu mulai jangkar. Ya toh? Mulai kurang ajar cara berpikirnya. Kok menanyakan Allah dan sifat-sifatnya, menyangsikannya, bahkan ragu akan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam ilmu tauhid, Bapak Ibu, kita akan belajar as-sifatul wajibah indallahi azza wa jalla. Sifat-sifat Allah yang wajib, yang sempurna. Ini wajib kita imani, ya. Paham atau tidak paham wajib beriman. Kita tidak disuruh memahami atau mengakal-akali saja. Tapi yang paling wajib adalah mengimani dan meyakini bahwa Allah sifatnya itu semua sempurna. Malah tanya apakah Allah adil apa enggak. Itu pertanyaan yang kurang ajar. Allah pasti adil, cuma kita tak mampu memahami keadilannya. Nah, jadi kalau ada apa-apa yang kita tak mampu pahami, bukan berarti Allah yang salah terus kita menyangsikan keadilan Allah. Yang harus kita lakukan adalah mengakui bahwa otak kita tidak sampai. Maka Kanjeng Nabi bersabda setelah itu, fa innakum la tuqaddiruna qadra. Sesungguhnya kalian tidak akan mampu mengira-ngira, mengukur, menjangka kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah benang merahnya, batasannya antara pikiran manusia dengan pikiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa dipikir, ya Allah, aku ngaji terus ki bati apa? Kok ndak percaya sama Allah? Oh, rasa dipikir, wong ngabdi karena cinta, tidak pernah berpikir memberi apa. Coba panjenengan tanya, Allah memberi kita semuanya dalam hidup kita, kebahagiaan, kemurahan, kelancaran usaha, kesehatan, kemakmuran. Lah kita beri Allah apa? Gitu tanyanya yang benar. Malah tanya Allah memberi kita apa? Kita beri Allah itu apa? Konsolate ora jejeg ngono kok. Kala-kala teko, kala-kala ora. Kon maca Quran kadang-kadang mau, nek kon memahami wegah repot men apa aku wong Arab ben ustad wae sing paham. Ki menungso suka begitu. Tidak mau rempong apa-apa, pengen yang gampang. Padahal dengan ilmu dan usaha itulah kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah aswarul aqdar, macam-macam ketentuan Allah, bentuk-bentuknya yang berbeda, dan cara Allah mengijabahi doa-doa kita itu, ya. Cuma jangan pernah berpikir, jangan pernah bertanya tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Rahman, Dia Maha Sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian teori kedua disebut oleh Ibnu Athaillah. Takdir itu tak bisa diketahui kecuali setelah terjadi. Jadi kita tidak usah bingung menetapkan takdir. Pak, kalau kita sudah ditetapkan takdirnya menjadi ahli neraka, terus buat apa kita ibadah gitu ya? Itu pertanyaan yang nyelampar lagi itu.
Kan kita sudah ditentukan nih Pak, nasibnya masuk surga apa neraka gitu ya. Lah saya tanya, lah sampean ngerti pura masuk surga apa neraka? Kan jawabannya tidak. Tapi pertanyaannya kok meragukan Allah. Inilah yang kurang ajar tadi. Ya. Untuk apa beribadah? Orang sudah tahu kalau masuk neraka. Lo tahu apa enggak itu? Kalau tidak tahu ya enggak usah tanya. Jangan pernah meragukan Allah. Itulah iman Bapak Ibu. Itulah iman. Pak, pahala ki apa toh Pak? Sampai enggak bisa lihat pahala. Enggak Pak. Mulanya malas ngibadah. Malas baca Quran. Malas ke masjid. Malas kabeh. Karena hati yang buta. Besok teori yang keempat, tanda-tanda hati yang buta itu tidak menikmati indahnya ibadah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malas bersyukur dan malas beribadah. Apa neh kerja lebih malas lagi. Kerja meneh, wah paling dihapusi uang meneh. Kerja meneh, alah paling-paling sing sugih bos tok. Nah, kalau apa-apa pandangan kita negatif, tidak berharap pada Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat itu pun mati tenggelam bersama pikiran kita. Inilah pentingnya ngaji. Iki pancen zaman angel. Metu sithik wedi, wah kok nek kena penyakit mati ngono ya. Heeh, ya wis aku tak melu perang wae ning Papua ngono ya. Ben syahid di jalan Allah. Aku wani mati kok. Itu pikiran yang keliru. Orang Islam itu disuruh Allah ngibadah itu supaya apa Bapak Ibu? Supaya berani hidup. Kok berani mati? Itu untuk apa berani mati? Kabeh wong mati ki wani. Tanya sama emak-emak yang mengandung di bulan-bulan matang wae itu orang berani mati. Tapi dia berani mati supaya anaknya berani hidup. Orang Islam itu dijadikan seorang muslim bukan supaya mati, tapi supaya beribadah dan membangun kehidupan yang baik. Kok golek mati? Kabeh wong nek golek mati iki iso. Urip wani ora? Itu loh pertanyaannya. Berani ndak membangun kebaikan-kebaikan di atas dunia? Jadi jangan mengkondisikan masyarakat, bangsa dan negara supaya perang, supaya ketok sing wani mati, sing ora wani mati. Loh tidak penting kok mati itu tidak penting. Lebih penting mana sama hidup? Kalau jenengan tidak hidup bagaimana bisa beribadah? Alasannya mau masuk surga itu apa? Wani mati, wani urip gitu loh. Wong urip ora genah. Makan cari donatur. Ujuk-ujuk teriak Allahu Akbar berani mati. Untuk apa? Mbok berani hidup. Berusaha supaya mandiri, itu berani hidup. Mengko nek dodolan dinyek wong Pak, dinyek tanggane, dimesake kancane, isin, itu namanya berani mati tapi tidak berani hidup. Nah, ini zaman saya mondok, Mbah Zar itu ngajari saya gitu. Semua santri diajak gitu. Berani hidup tak takut mati. Bukan berani mati judulnya, ya, berani hidup. Berani berkarya, berani beribadah, berani berbagi, bermuamalah, berani membangun harapan. Kok membangun harapan mati loh. Begitulah cara berpikir seorang muslim. Bahkan berjihad di jalan Allah, para sahabat itu berjihad, berperang di jalan Allah bukan untuk mati, tapi supaya terbangun kehidupan yang aman dan damai. Dengan Islam sebagai akidah dan keyakinan. Jangan dikira para sahabat itu
melakukan qital jihad fisabilillah untuk mati, mboten Bapak Ibu. Tapi supaya terbangun kehidupan yang damai. Ya tidak ada jalan lain. Karena pada zaman itu ijtihadnya adalah dengan cara perang. Tapi pada saat mau perang itu Kanjeng Nabi itu dipaksa-paksa oleh sahabat. Ayo kita lawan, kita bisa. Ayo kita angkat senjata. Kita lawan penindasan dan kezaliman kaum musyrikin. Kita bisa dan kita akan menang, gitu ya. Kanjeng Nabi tahu itu. Tapi beliau punya prinsip, Islam ini diturunkan bukan untuk membangun kematian. Bukan pula untuk menyebarkan kematian, tapi supaya membangun kehidupan, membangun harapan, mendekatkan manusia kepada rahmat, taubat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya, bukan nyemplung ke wong kafir ke neraka, itu bukan. Bukan pula bertindak anarkis, bukan pula memaksakan kehendak dengan dalil-dalil, bukan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan takdir tadi, kalau nanti pas perang kita mati, ya itu namanya takdir. Tidak takut mati, tapi bukan berani mati, bukan, tapi tidak takut mati. Itu kelihatannya sama tapi beda. Tidak takut mati sama berani hidup itu apa Pak? Berani mati sama tidak takut mati itu bedanya apa? Beda banget. Beda permulaannya. Orang yang berani mati itu memang sudah putus asa. Orang wegah urip. Duwe bojo selingkuh, duwe anak kurang ajar, duwe tangga ngelek-ngelek terus. Jadi dia putus asa dari rahmat Allah. Wes lah, tak mati wae. Dia bermula dari keinginan untuk mati. Tapi kalau berani hidup, dia berprasangka baik pada Allah. Istrinya tidak jujur, dia tetap berprasangka baik. Semoga Allah memberikan istriku pencerahan. Kerja dihapusi wae, semoga Allah besok memberi aku rezeki. Begitu membangun harapan. Malah takbir ngejak mati. Untuk apa? Bagaimana kita membangun agama ini supaya terbangun kejayaan Islam? Niatnya niat mati kok, tidak niat berjihad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Al-himam, usaha manusia, ambisi manusia, itu harus manutun bil qadar. Indikatornya qadar ki apa Pak? Ya. Panjenengan ndak usah bingung pecarane manut karo takdiri Gusti Allah. Piye Pak carane mentaati dan mengimani takdir Allah? Tadi sudah disebut oleh Ibnu Athaillah. Takdir itu kita tahu setelah terjadi. Jangan menghitung takdir sebelum terjadi apapun. Alah, takdir Allah umurku 60 tahun. Berarti lek tobat mangkat masjid nek umure wis 58 tahun. Inilah mensikapi takdir yang salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak punya pilihan bagaimana mengidentifikasi takdir Allah, bagaimana menghadirkan takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala yang cocok dengan keinginan kita. Cenderung cocok gitu ya. Dia random. Tapi ada satu petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama, manuto karo syariat. Insya Allah itulah makna mengimani takdir. Cara mengimani takdir adalah dengan cara
raditu billahi rabba, aku ridho Allah Tuhanku, wa bil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Manut ibadah sing ikhlas, sing tulus, rasa kakan taka. Wes mangkat masjid kok ora sugih-sugih Pak, jenengan itu sudah sugih, buktine kuat mangkat masjid. Cuman jenengan belum bisa pamer-pamer, ditunggu saja, nanti ada wayahnya. Nggak usah bingung, nanti kalau panjenengan sudah banyak duit, panjenengan akan tanya, lebar pamer-pamer arep napa Pak? Terus duitnya disimpan, alah kira manfaat ngono ya. Loh, jare njaluk duit akeh. Jaluk rezeki sing akeh, malah ora manfaat. Paling-paling dipakai kelilang-keliling ya, ibadahnya morat-marit, anaknya itu tuman gitu ya, tuman seneng-seneng, malah kejadiannya ndak bener semua. Sebaiknya fokus dengan ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada tanda-tanda takdir yang diridhoi Allah itu, atau keriduan Allah atau takdir Allah itu tidak ada tanda-tandanya dalam kehidupan kita, kecuali kalau kita mentaati syariat, melaksanakan ibadah dan seluruh ketentuan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin dekat kepadanya. Kalimat terakhir yang paling kita cari adalah bagaimana di hati ini ada cinta dan rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Bapak Ibu ini ya, kangen ke masjid, kangen sholat berjamaah, rasane tentrem berjamaah. Itulah tanda-tanda cinta, ridho ya, dan kangen rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yuk kita syukurkan ya. Jangan menyesal dadi wong masjid ngono ya. Wong masjid ki diarani ora ndek gawean, pengangguran, ora ndek duit, ora iso piknik ngono ya. Mbok kaya wong sugih-sugih iso piknik. Ya piknik wae kena corona kapak. Ya. Gusti Allah itu nyuruh kita lari ke tempat piknik yang terbaik, yaitu masjid. Maka tuh masjid. Di masjid itu ada tempat piknik. Kuliner ya bisa di sini. Nek masjidku kono tak cepake kompor ya Mas maaf. Gorengnya bendina ada yang goreng telo, masak bakmi, karepmu. Pokok men ana duite. Yang penting seneng, dibikin happy. Masjid jadi tempat piknik daripada mayang-mayang sampai Jawa Timur ngono ya. Kok bali-bali pilek. Ambekane abot. Dodoku sesak. Itu gara-gara kita keterlaluan di dalam mensikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak berimbang. Mestinya apa-apa yang kita lakukan ini kalau menurut takdir Allah, mengimani takdir Allah, ya kita hindari tempat-tempat yang di situ banyak terjadi penularan penyakit. Kan syariatnya begitu. Pernah enggak panjenengan belajar fikih? Jangan masuk ke tempat yang berpenyakit. Iya kan? Itu fikih. Fikihnya begitu. Makanya kita belajar ngaji hikam ini setelah ngaji fikih. Taati fikih itu. Nanti selamat insyaallah. Itulah beriman kepada takdir. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya percepat. Apa-apa yang disyariatkan Allah dalam fikih itu, itulah bentuk iradahnya Allah, inginnya Allah. Maka dalam fikih siam misalnya, Allah berfirman, yuridullah bikumul yusra
Dalam hal melaksanakan ibadah itu Allah ingin kamu mudah. Berarti ibadah itu adalah keinginan Allah. Jadi kalau panjenengan mau tanya, Gusti Allah maunya apa toh? Ya. Kan Allah sudah bilang, yuridu bikumul yusra. Allah ingin kamu mudah dalam beribadah dan tidak ingin kamu susah. Takdir Allah itu indah sebenarnya. Cuma kita aja prasangka kita buruk. Allah ingin kita mudah dan tidak ingin kita susah. Walitukmilul iddata, yang penting engkau sempurnakan bilangannya. Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan engkau besarkan asma Allah dari setiap perbuatanmu karena Dia telah memberimu hidayah. Wala allakum tashkurun, agar engkau bersyukur. Jadi kalau kita tanya apa itu iradahnya Allah, ya taati saja Al-Quran, gampang lah. Orang kalau lurus, fokus, istiqomah melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah sehat, selamat, husnul khotimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ar-raddu ala iradatillahi syirkun, penolakan terhadap takdir Allah, terhadap syariat Allah adalah sebuah kesyirikan, perbuatan yang syirik. Ya. Jadi kalau kita, ini kan udah mendung nih, syariatnya gimana kalau mendung? Ya udah, kan gitu ya. Buatlah tampungan-tampungan yang besar, resapan-resapan yang baik, supaya air itu turun ke tempat yang benar. Ya, itulah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita laksanakan apa kehendaknya. Ora sah ngundang pawang, malah kowe ngundang dukun, kon ngusir awane dengan anak-anak kena Arab ajatan Pak, Arab nanti Arab piknik. Wong pikniknya yang Jawa Timur, awane sing ning kene diusir. Bodohnya manusia itu gitu. Ya. Maka perbuatan menolak takdir itu dia telah menjadi sebuah perbuatan syirik. Kalau mau hujan, ya biarkan turun toh. Karena Allah mau beri rezeki pada tumbuhan, pada tanaman. Yang kelak tanaman itu bisa menjadi kehidupan bagi kita, rezeki bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau usahanya itu sa'yun tabi'iyun, kata Ibnu Athaillah. Jadi sa'yun, usaha manusia di dalam mensikapi takdir Allah itu ada yang tabi'i, ada yang ghaibi. Kalau tabi'i yang alami, natural, umpamane supaya tidak kehujanan, rumah kita itu tutupannya yang lebar. Itu usaha yang natural. Boleh, itu tidak syirik ya Bapak Ibu. Tidak berarti kita menolak takdir, mboten. Tapi kalau kita ngundang dukun itu syirik. Mentalnya maksud saya, mentalnya udah mental syirik, tidak ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau orang tua-tua zaman dulu, dia nggak bisa tabi'i, nggak bisa natural, tapi dia juga tidak ingin ngundang dukun. Dia tancapkan bawang merah sama lombok di halaman rumahnya. Ini namanya hukum kebiasaan. Dia tidak berniat syirik. Dia tidak menyertakan pihak ketiga. Ditancapin aja. Apa supaya jin yang membawa hujannya takut, terus tidak jadi hujan? Boten. Ini orang tua-tua ya begini, ditancapin bawang merah sama lombok merah, ditancapin di halaman rumah.
Itu untuk apa? Caranya supaya tidak jadi hujan gitu ya. Tapi kalau memang mau hujan kayak gini, ya hujan juga. Dia tidak terlalu yakin, dia hanya usaha melakukan sesuatu yang bersifat alami dan natural, kebiasaan kultural, tapi tidak menyertakan pihak ketiga yaitu jin dan makhluk halus, betul ya. Nah, itu hanya hukum kebiasaan. Biasane nek dingenekke ora sida udan. Itu boleh. Namanya kebiasaan. Ya, walaupun itu tidak ilmiah, tapi dia tidak bermaksud dan tidak berniat menduakan Allah atau menolak takdir. Dia hanya berharap supaya hujan itu tidak menyengsarakan dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitulah cara-cara manusia di dalam menerima takdir. Yang terbaik adalah kita menerimanya dengan ikhlas, ya, melakukan sa'yun tabi'i, ya, usaha-usaha yang bersifat natural saja, ya. Kewajiban manusia adalah berusaha. Jadi terhadap takdir ini sikap kita bagaimana? Berusaha, ya, bi asbabid dunya, dengan mentaati sebab-sebab duniawi. Kalau usaha itu belajar pakai ilmu, niat yang baik, tahu caranya, tahu strateginya, tahu waktu yang tepat gitu ya, momennya. Itulah usaha-usaha duniawi, ikhtiar duniawi. Yang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua sikap kita adalah ar-ridha bi aswari qadarillah. Kita ikhlas dengan semua ketentuan Allah, bahwa kalau kita selalu ridho dengan ketentuan Allah, Allah akan ridho pada kita. Inilah hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa? Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ya. Allah ridho pada mereka karena mereka selalu ridho pada Allah. Wes, kalau terjadi sesuatu takdir yang tidak menyenangkan, rasa golek-golek sing salah sapa ndak usah. Yuk kita usaha lagi lah gitu ya. Bahasanya gitu ya. Iki kok membangun masjid targetnya bulan Desember rampung. Kok ora rampung-rampung gitu ya. Jangan marah, jangan cari yang salah-salah, karena Allah ingin kita terus beramal gitu ya. Maka amal yang paling nikmat itu adalah yang berkelanjutan, istiqomah kita lakukan walaupun sedikit-sedikit. Nah, termasuk kalau kita bangun masjid, ora iso cepat kayak nek bangun duwe negara ya. Nah, kita ini beramal apa adanya dari keikhlasan kita ya. Dan ini sebenarnya kita nyumbang pada negara. Di negara-negara maju bikin rumah ibadah itu kewajiban negara. Rusia itu loh bukan negara Islam, negara komunis, bangun masjid untuk umat Islam terbesar di dunia setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Rusia ya, karena dia punya kewajiban, negara harus mengakomodir dan menyediakan fasilitas yang terbaik agar rakyat itu tentram hidupnya. Kalau mereka sudah mau beribadah itu sudah baik, maka Vladimir Putin tidak masalah kalau semua orang Rusia ini Muslim, dia bilang. Saya suka orang Islam yang penting kenyang perutnya. Kira tuh kenyang, tapi benar. Ditentramkan hatinya dan tentram pula ibadahnya, niscaya aman bangsa dan negara. Contohnya Indonesia. Orang Indonesia tidak tanya, Pak, aku entuk apa? Negara nyedot minyak habis-habisan lah, aku entuk apa? Negara nguras batu bara, sing sugih mong cukong-cukong, aku entuk apa? Panjenengan pernah tanya? Mboten. Padahal negara ndak bikin batu bara, tapi jenengan ndak kumanan sedikit pun.
Itu santunnya orang Islam. Kalau di luar negeri belum tentu. Nggih Bapak Ibu, negara sekaya ini kadang-kadang pantai yang indah ditutup cuma milik turis, milik orang Australia. Kita tanya, apa pemerintah bikin pantai? Semua yang diklaim milik pengusaha itu semuanya tidak diciptakan oleh mereka. Yang menciptakan adalah Allah, sehingga semestinya menjadi hak publik. Sumber daya milik rakyat dimanfaatkan untuk rakyat, malah dikangkangi turis semua. Tapi panjenengan tidak pernah protes karena panjenengan adalah muslim yang baik. Rusia sangat peka dengan hal-hal yang begitu. Jadi gejolak sosial itu dia redam. Kalau umat Islam minta masjid, oh seneng banget dia. Vladimir Putin, tak bangun ke ya, ning ojo kakean cerewet. Urusan masjid, makanmu, perutmu urusanku. Tak beresi kabeh. Rasa ribut. Itu negara sosialis gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita adalah ridho dengan semua pemberian Allah, sehingga kita ini mencapai makom jiwa yang mutmainnah, sehingga kalau kita mati radiyatan mardiyah. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ora kerasa wis 5:30. Alhamdulillah. Sing ngomel kok betah men. Ya, karena ini pelajaran baru, materi kitabnya masih tebel. Berarti ini sing ngomel ki cek lancar. Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, monggo saya persilakan. Silakan yang ditanyakan akan dibawa saudara atau yang lain sebagai seorang hukum. Jadi Pak Muji, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ya, ya, ya. Banyak orang yang kalau menjadi mana itu jelas-jelas kehendak Allah ya. Ya, ya. Tapi itu jadi hukum itu dari yang saya itu. Lah polisi jauh kan banyak terjadi. Apa benar bakul kerupuk sebelah ini dengan kayak. Kerupuknya garing-garing. Bagaimana ya untuk menerima apalagi yang kita mungkin beribadah gitu ya. Iya, iya, iya. Terima gitu. Bagaimana hati kita, menata kita untuk bisa menerima secara adil. Matur suwun Pak Haji. Ya tidak ada yang gampang. Urusan iman, urusan keyakinan itu tidak ada yang mudah. Walaupun begitu, kita tidak mudah pula mengatakan orang syirik gitu ya, tidak mudah. Jadi jangan begitu bahasanya ya. Ini menurut ilmu saja. Menurut ilmu itu indikator kemusyrikan. Permulaan. Apa-apa saka Gusti Allah kok tidak diterima gitu ya. Tidak ikhlas gitu ya ketentuan Allah. Malah sok nyawang cermin gitu ya, pengilon. Aku kok pesek ya. Padahal bapakku mancung. Aku kok ireng keriting, bapakku ganteng gede dhuwur nih. Ya seperti itu kok kita tanya gitu ya. Mungkin kalau batin saja tidak apa-apa, tapi jangan berkepanjangan. Jangan sampai kita itu menolak takdir, lantas kita pergi ke Korea, irungnya dimancung-mancung kayak. Lambene domble dioperasi, saiki dadi
lencir ngono ya. Lambene dadi seksi. Ini termasuk ketidakridhoan manusia dengan takdir yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhisik ana aktor Hollywood hitam fotone cilikan ke ireng ngono ya. Kok menentu dadi putih ngono ya. Wah, langsing gitu ya. Jebule ngombe obat, sembarang obat diombe terus mati. Ini mati menolak takdir. Kronis banget ya. Dia tidak menikmati kesuksesannya. Ini mabuk pujian. Jadi tingkat kemusyrikannya itu sudah pada mabuk pujian. Benar-benar menyesakkan. Ya, kalau itu terjadi pada tetangga kita, teman kita, diingatkan saja. Hujan ini hadiah dari Allah. Hujan itu rezeki. Kata-kata itu sudah cukup mengingatkan dia, supaya dia ikhlas. Yang terbaik gimana? Oh, gawe tandon sing gede, omahe ditalangi, banyune ditampung, ben rasah tuku banyune RT. Petugas yang narik air RT itu kalau musim hujan keki sama saya, Pak bayar banyu kok meng 10.000. Lah kan saya ngitung kowe tangan oke. Meter lagi. Meng 10.000 Pak nganggone mung 5 kubik ngono ya. Iki basa-basi tok ketoke ngono. Nah, di rumah saya Pak saya bikin tandon yang besar supaya anak saya kalau dia dewasa dia ngerti. Nek ana hujan aja disumpahi. Kalau turun hujan yang besar kita menyebutnya secara ilmu ya, ilmu modern, anomali musim ya. Musim kok Gusti Allah kok di anomali kayak. Musim kok Gusti Allah ya, dia bisa berubah. Emang iya. Tapi itu semua dari Allah. Walaupun karena mumpama ditelisik karena sebab-sebab perbuatan manusia ya. Pemanasan global dan sebagainya. Tetapi tetap saja itu pemberian Allah. Mari kita sikapi secara baik, secara ihsan. Paling tidak nih yang standar nih, kita bersyukur. Turun hujan bersyukur. Ono angin banter bledeke gede-gede gitu ya. Apa nek omah ning dataran tinggi kaya Gedawang ini ya. Waduh bledeke gede-gede ngono ya. Oh medeni ngono ya. Ya kenapa tuh takut? Tidak usah takut. Allah mau menurunkan rahmat. Nah, bledek itu adalah tanda-tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri. Nah, alhamdulillah. Gitu ya Pak Muji. Ya, kita ulas saja dengan kata-kata yang menghibur. Kalau hujan itu rezeki, hujan itu tanda Allah sayang pada kita. Hujan itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan alam semesta. Sehingga dia terhibur. Tidak jadi buruk sangka sama Allah, gitu ya. Baik Bapak Ibu. Kata aku wis ngeleh. Sudah masuk waktu jam untuk sarapan. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang poin-poin pembahasannya tidak terlalu panjang ya. Tapi ini memang penting. Kalau di buku ini cuma setengah halaman ya, 10 baris gitu paling-paling pembahasannya ya. Tetapi kalimat yang disebut oleh Ibnu Athaillah ini membutuhkan penjabaran yang panjang. Dia tidak menyebut takdir, tapi aswarul qadar. Ini luas sekali. Bentuk-bentuk takdir. Manusia itu mau nerima takdir, mau, tapi nek bentuk-bentuknya suka ngayali gitu ya. Peka sekali dia ya. Ibnu Athaillah ini luar biasa ya. Ya kalimat sawabikul himam tadi juga penjelasannya menjadi sangat panjang. Tetapi kita ingin ngelmu, ya Bapak Ibu, ora asal, yang penting ngaji, ndak rampung, enggak ya. Kita ingin ngelmu. Baik.
Mari kita berdoa semoga ikhtiar kita, tawajuh kita pada Allah Subhanahu wa taala pagi ini benar-benar mendapatkan maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa limna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.